Shalom, selamat hari Minggu. Senang sekali saya masih bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sekalipun tidak bisa bertatap muka, namun kita bisa saling menyapa melalui suara maupun melalui tulisan dari respon-respon Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent keempat dalam rangka menanti kedatangan Tuhan. Tentu adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali dan juga dalam rangka merayakan hari Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan untuk memohon pertolongan Tuhan. Kami akan masuk hadirat Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengajari kami dan menolong kami, agar kami semakin masuk dalam rahasia Allah yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, anak-anak Tuhan yang setia kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, tema kita hari ini adalah kehadirannya membawa pemulihan dan perdamaian. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mika pasal 5 ayat 1-5 yang akan mendasari seluruh pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Saya akan membaca untuk kita semua Mika pasal 5 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang diberkati Tuhan, salah satu ornamen Natal yang dapat kita saksikan adalah yang berbentuk lingkaran, yang biasanya dipasang di dinding atau digantungkan seperti itu. Sesungguhnya lingkaran ini memberikan simbol tentang pembaharuan dan janji kehidupan kekal yang ditawarkan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu artinya ketika kita memasang ornamen Natal yang berbentuk lingkaran ini, jangan lupa bahwa Tuhan selalu memberikan janji keselamatan itu dan tidak akan pernah berakhir sebelum orang-orang bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Hari ini kita juga sudah memasuki Minggu Advent keempat. Ada 3 lilin berwarna ungu dan 1 lilin berwarna berbeda, yaitu merah muda atau pink. Ketiga lilin berwarna ungu memberikan simbol tentang pertobatan dari kehidupan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang akan mendatangkan kehancuran. Kemudian warna ungu itu juga memberikan gambaran tentang persiapan ketika menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan warna ungu yang berikutnya juga memberikan simbol tentang pengorbanan. Baik itu pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, juga pengorbanan kita ketika kita meresponi kehadiran Tuhan atau tawaran tentang keselamatan itu sendiri di dalam kehidupan kita. Sementara warna merah muda atau warna pink memberikan simbol sukacita. Itu berarti bahwa ketika kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali,
Juga ketika kita mempersiapkan dalam rangka merayakan Natal, merayakan kehadiran Tuhan, maka kita harus menjalani semua itu dengan sukacita, sehingga tidak terasa begitu berat dan menjadi beban di dalam kehidupan ini. Tetapi kita akan terus ringan dalam melangkahkan kaki sampai akhirnya kita mampu untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagaimana tema kita hari ini adalah kehadirannya membawa pemulihan dan perdamaian. Tuhan ingin memulihkan kehidupan yang tidak bermakna menjadi kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang tidak berpengharapan agar memiliki pengharapan. Kehidupan yang dapat memberikan dampak bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Kehadiran Tuhan ingin memberikan perdamaian bagi setiap hati manusia yang berkenan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, pada Minggu Advent yang kedua, ada bacaan dari Maleakhi pasal 3. Di sini Maleakhi menggambarkan tentang kehadiran Tuhan, di mana Dia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berguna, disingkirkan, dihancurkan. Hal-hal yang tidak bermakna dibuang. Dan Dia terus akan mengolah sesuatu menjadi hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, yang dapat menyenangkan Tuhan dan menyenangkan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mau dipulihkan di dalam kehidupannya, maka dia akan mengalami sebuah proses yang sampai akhirnya akan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang murni di dalam menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya ornamen-ornamen Natal selalu menggambarkan kesukacitaan, hati yang utuh, bukan hati yang terpecah-pecah, karena Tuhan datang untuk memulihkannya. Pemulihan yang dilakukan Tuhan memiliki cara yang ditandai dengan hal-hal yang baik, namun juga ada hal-hal yang nampak kejam. Seperti halnya ketika Tuhan berdiri bertindak sebagai seorang tukang logam, Dia akan membuang hal-hal buruk yang tidak berguna. Nampaknya kejam, namun Tuhan memiliki tujuan untuk mewujudkan kasih-Nya kepada umat-Nya dengan mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan caranya. Sekalipun perwujudan kasih itu tidak selalu nampak hal-hal yang baik, namun juga kadang nampak hal-hal yang kejam, namun rasa kasih yang tulus pasti akan selalu berorientasi pada kebaikan orang yang dikasihinya. Cinta sejati tidak selalu ditentukan oleh cara atau wujud mengasihi, melainkan ditentukan oleh proses dan tujuan kasih itu sendiri. Jemaat yang kekasih di dalam Kristus, Allah juga punya cara yang beragam dalam mewujudkan kasih-Nya. Ketika kita membaca Mika pasal 1 ayat 8 sampai pasal 2 ayat 11, nampaknya Allah kejam dalam menunjukkan kasih-Nya. Karena di sana dikatakan, celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Itu adalah salah satu ayat yang menunjukkan bagaimana Allah mengasihi umat-Nya, namun dengan memberikan perhatian atau mengingatkan agar mereka tidak melakukan kedurjanaan, supaya tidak mengalami kecelakaan. Kadang-kadang Allah juga menunjukkan kasih-Nya dengan karya yang indah, yang ajaib, yang di luar nalar pikiran manusia. Salah satu contohnya adalah ketika menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dari kejaran para pahlawan orang-orang Mesir pada waktu itu. Dengan membelah lautan, maka orang-orang Israel dapat melewati jalan buntu dan pada akhirnya mereka dapat keselamatan. Demikian juga Allah mewujudkan kasih-Nya dengan cara yang khusus, dengan cara yang istimewa, yaitu dengan kehadirannya sendiri dan menjadi korban yang satu-satunya.
Hal ini dapat kita baca dari Ibrani pasal 10 ayat 10. Hanya sekali dilakukan korban itu dan berlaku untuk selama-lamanya. Berkaitan dengan pemulihan ini, maka dapat kita rasakan bahwa kehadiran Yesus memberikan daya, memberikan semangat, memberikan kemampuan kepada manusia agar bisa memberikan salam kepada sesama. Dan tentu salam ini adalah salam sukacita, salam damai sejahtera. Ketika kita mampu memberikan salam kepada sesama, bukan berarti kita akan selalu berada dalam keadaan yang aman, keadaan yang baik-baik saja, tanpa ada perbedaan pendapat satu sama lain. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana kita meresponi setiap peristiwa itu dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Itu artinya bahwa salam damai sudah kita miliki dan berada di dalam hati dan pikiran kita. Dan pada akhirnya dapat terwujud sebagai kemampuan untuk memberikan salam kepada yang lain. Ketika Allah mempunyai tujuan untuk mendamaikan, maka tindakan hadir dan mengorbankan diri adalah suatu tujuan supaya manusia beroleh keselamatan dan kedamaian. Di sini kita diingatkan, kita diajak untuk hadir, untuk aktif melakukan pemulihan dan hadir untuk membawa damai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus, ketika kehadiran Tuhan telah memulihkan dan memberikan perdamaian, bukan berarti kita sudah dalam keadaan baik-baik saja, atau kita bisa berjalan seiring selangkah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita juga masih berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda tindakan. Namun itu tidak menjadi alasan untuk kita memiliki damai sejahtera itu. Tergantung bagaimana kita meresponinya. Karena setiap peristiwa di dalam kehidupan kita selalu memberikan pembelajaran untuk kita. Untuk kita melatih diri tetap berada dalam damai sejahtera. Sekalipun kita sedang mengalami gejolak di dalam kehidupan ini, namun kita tetap yakin bahwa Tuhan akan memberikan dan menaruh belas kasihan kepada kita. Jemaat yang kekasih dalam Kristus, wujud nyata kasih tidak selalu hadir pada hal-hal yang baik. Ada kalanya juga nampak kejam. Ada kalanya tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun kasih yang tulus tidak akan pernah membiarkan orang lain tenggelam dalam dosa. Kita harus hadir mengangkat yang sedang jatuh, sekalipun tampak sangat menyakitkan. Apalagi orang yang kita hadiri atau orang yang sedang jatuh adalah orang-orang yang pernah membuat kita sakit hati. Namun disitulah letak kekuatan Tuhan yang akan memberikan pertolongan kita, sehingga kita juga mampu untuk hadir dan memberikan uluran tangan bagi mereka yang sedang jatuh tersebut. Hakikat kasih yang sejati ialah selalu mengupayakan, selalu menghadirkan pemulihan dan perdamaian bagi sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini yang mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa hadir mengupayakan pemulihan dan perdamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sekalipun mereka adalah orang-orang yang pernah membuat kami sakit, yang membuat kami kecewa. Namun Tuhan boleh mengajarkan kepada kami dan akan memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.